Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Mohon perhatian disampaikan kepada hadirin sekalian yang membawa serta alat komunikasinya, dimohon untuk menonaktifkan nada dering alat komunikasi Anda atau di mode silentkan. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita saksikan video dokumentasi kegiatan PKK dan Posyandu Kabupaten Konawe. Selamat menyaksikan. Dokumentasi kegiatan TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Konawe. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, Haja Hania SPD MPD GR, dilantik langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara pada Maret 2025 lalu, serta dikukuhkan oleh Bupati Konawe, Haji Yusran Akbar, ST. Di awal kepemimpinan Haja Hania SPD MPD GR, Ketua TP PKK Konawe langsung melakukan penyusunan kepengurusan dan program-program dalam mendukung program pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah kabupaten. Dalam kepengurusan yang baru, Ibu Ketua TP PKK Konawe melakukan peningkatan kapasitas pengurus TP PKK Kabupaten, serta melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pengurus dan kader PKK ke depannya.
Pengurus TPPKK Konawe juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas BKKBN Konawe, dalam upaya melakukan penurunan angka stunting. Pada kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG PKK, pengurus TPPKK Konawe bekerja sama dengan pihak Polres Konawe dalam aksi nyata donor darah yang hasilnya diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengurus TPPKK Konawe juga turut hadir dalam puncak peringatan HKJ PKK Nasional dan Rakernas PKK di Kalimantan Timur. Pengurus TPPKK Konawe juga turut ikut dalam kegiatan TPPKK Provinsi, yaitu penanaman cabai serentak se-Sulawesi Tenggara. Jumat Sehat bersama Gabungan Organisasi Wanita atau GOW. Pemberian bantuan kepada lanjut usia, susu kepada ibu hamil, serta balita stunting dari Bupati Konawe, Haji Yusran Akbar, ST, yang diserahkan oleh Ketua TPPKK Konawe. Ketua TPPKK Konawe Ibu Hajah Hania, SPD, MPDGR, juga turut hadir di setiap kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kabupaten Konawe. Dalam rangka penyelarasan data dari pusat hingga ke desa, TPPKK Konawe melakukan pembinaan administrasi PKK kecamatan, desa dan kelurahan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe. Diharapkan dengan pembinaan dan penyelarasan data oleh para kader PKK, diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Konawe dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Konawe menuju Konawe bersahaja. Sosialisasi pelayanan kesehatan terpadu berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM di Kabupaten Konawe. Dalam sosialisasi 6 standar pelayanan minimal, Ketua TP Posyandu Ibu Hajah Hania, SPD, MPD, JR beserta tim Posyandu Kabupaten menjelaskan 6 standar tersebut meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan rakyat, bidang pekerjaan umum, bidang sosial, dan bidang Trantibum Limas. Dalam sosialisasi 6 standar pelayanan terpadu, TP Posyandu Kabupaten Konawe juga memberikan bantuan dari Bupati Konawe kepada masyarakat yang membutuhkan. TP Posyandu Kabupaten Konawe turut hadir pada rapat koordinasi nasional Posyandu, di mana dalam momen tersebut TP Posyandu Konawe menjadi juara kedua sebagai Posyandu dengan registrasi terbanyak se-Sulawesi Tenggara. Tim penggerak PKK Kabupaten Konawe juga berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Konawe, yang mana kegiatan ini diikuti oleh kecamatan dan desa yang sering terdampak bencana banjir dan lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga-keluarga yang tangguh terhadap situasi bencana apapun di tengah masyarakat. Hadirin sekalian, sesaat lagi acara akan dimulai. Kita sambut MC kita hari ini, Al-Safar Oktobrian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izinkan saya Al-Safar Oktobrian memandu rangkaian acara pada pagi hari ini dengan semangat. Kami minta semangatnya Bapak Ibu, boleh? Boleh. Mohon kesediaan kalau kiranya saya mengucapkan kata Kabupaten Konawe, mohon Bapak Ibu jawab dengan hidup jaya PKK dengan kepala tangan. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Kita coba. Kabupaten Konawe. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, pertama-tama kami menyapa selamat pagi yang terhormat Bupati Konawe Bapak Haji Yusran Akbar ST. Selamat pagi Bapak, segar banget ya pokoknya. Bersama Ketua TPPKK Kabupaten Konawe Ibu Haji Halia SPD MPD GR. Selamat pagi Ibu. Baik, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Konawe, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe bersama Ibu Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Konawe, yang kami hormati Asisten Pimpinan OPD, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, yang kami hormati Wakil Ketua dan Pengurus PKK dan Posyandu Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua TPPKK Kecamatan dan Ketua TPPKK Kelurahan dan Desa serta Kabupaten Konawe. Hadirin sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 24 November 2025 disiarkan langsung oleh Medulu TV dan Dinas Kominfo Kabupaten Konawe langsung dari Grand Ballroom Hotel 3 Putra Unaha dalam acara Grand Launching aplikasi digital PKK, yaitu Simanis, Sistem Informasi Keluarga Sejahtera dan Harmonis, dan aplikasi digital Posyandu, yaitu Syahdu, Sistem Layanan Peduli Posyandu. Mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, boleh lagi kami buka pantun? Boleh. Pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya Pak ya? Oke. Kamu manis dan suka merayu. Kalau udah merayu tak ada obat. Dengan aplikasi Simanis dan Syahdu, mari bersama kita berbuat. Terima kasih. Sebagai wujud menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta terhadap bangsa dan negara, hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PKK.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, agar pelaksanaan acara dapat berjalan sukses dan dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Astipin SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang kami muliakan, mari sejenak kita menundukkan hati-hati kita, kepala kita, seraya mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk memadu doa ini dengan keyakinan agama Islam. Adapun saudara-saudara kami yang berkeyakinan di luar agama Islam kiranya dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi ini selain rasa syukur kami atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kami dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara launching aplikasi digital, sistem informasi keluarga sejahtera dan harmonis PKK, serta sistem layanan peduli posyandu yang diselenggarakan oleh PKK Kabupaten Konawe dalam keadaan sehat walafiat. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'ama alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati dan tentunya selalu saya banggakan, Bapak Bupati Konawe, mantan kekasih saya ini. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Sekda, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dari Kajari, terima kasih Ibu. Kemudian yang saya hormati para kepala dinas badan Kabupaten Konawe yang sudah bersedia memenuhi undangan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para wakil-wakil saya di PKK, ada Ibu Sekda, terima kasih Bu. Ada Pak Dokter, terima kasih Pak. Ada Pak Harsam, ada Pak Rasjan,
Terima kasih sudah membersamai saya di sini. Yang saya hormati, saya banggakan dan selalu saya cintai para ketua TP PKK kecamatan, kelurahan, dan desa se-Kabupaten Konawe yang sempat hadir hari ini, serta para peserta launching yang kami undang dari 291 desa, 57 kelurahan dan 28 kecamatan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat izinnya sehingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu di tempat ini dalam rangkaian launching aplikasi yang insya Allah PKK dan Posyandu akan gunakan nantinya ke depan. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya dapat memberikan kita kemudahan dan kelancaran menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu sebelum saya memulai sambutan saya, sekiranya saya ingin berpantun satu pantun saja. Selama ini saya belum pernah memberikan pantun. Saya minta jangan mie cakepnya, manisnya saja, ya. Oke. Di Konawe indah panorama, tanah yang subur, tempat bersua. Si manis dan syahdu hadir bersama. Sinergi digital melayani warga. Terima kasih. Izin Pak Bupati ingin melaporkan kegiatan ini sesungguhnya tidak perlu besar seperti ini, tapi alhamdulillah tim-tim hebat saya sekali lagi dari PKK dan Posyandu sudah menggarap semuanya. Izin Pak Sekda melaporkan juga anggaran ini tidak kami anggarkan di PKK maupun Posyandu karena ini hasil dari rembukan semua bendahara di PKK dan Posyandu itu. Anggaran kami atur sebagaimana mungkin supaya bisa terlaksana kegiatan ini. Kemudian selama 20 PKK maupun Posyandu, beberapa tantangan tentunya kami dapatkan. Salah satunya adalah kita tahu bahwa Konawe ini luas. Konawe 28 kecamatan, ada tempat yang sangat sulit kita jangkau, yaitu di Routa dan Latoma. Tantangan inilah yang membuat saya untuk menciptakan atau memiliki ide untuk bagaimana caranya semua kegiatan di kecamatan, desa, kelurahan yang tidak bisa saya jangkau dalam waktu 1 tahun itu bisa saya ketahui. Bagaimana caranya laporan-laporan semua kegiatan yang terjadi di desa, kelurahan, kecamatan yang tidak bisa saya jangkau, bisa saya terima. Bagaimana caranya keluhan-keluhan masyarakat di Kabupaten Konawe yang tidak bisa saya jangkau itu bisa saya tahu. Nah, atas tantangan itulah yang membuat saya berinisiatif untuk menggarap aplikasi bersama teman-teman Kominfo. Kasih aplaus dulu untuk teman-teman Kominfo dan teman-teman aplikator yang berada di Dinas Pendidikan. Itu. Jadi saya ingin aplikasi ini tujuannya untuk semua apa yang menjadi keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan masyarakat kita. Karena saya sendiri pribadi tidak bisa setiap saat untuk
langsung ke Rauta atau ke Latoma atau ke Asinuatua. Mungkin setelah saya jalan ini 21 kecamatan yang sudah kami lakukan pembinaan, ternyata saya jamin dan saya yakin bahwa dalam setahun saya tidak akan bisa masuk di 291 desa itu. Saya tidak akan bisa selesaikan tugas-tugas saya. Insya Allah melalui aplikasi ini, baik PKK, pelaporan PKK, keadaan PKK maupun aduan-aduan masyarakat di Posyandu nantinya bisa saya kontrol melalui aplikasi ini. Yang akhirnya nanti insya Allah melalui aplikasi yang saya terima, informasi yang saya terima melalui aplikasi ini akan saya langsung turun lapangan di mana permasalahan-permasalahan menyangkut Posyandu maupun PKK yang belum terselesaikan mungkin harus melalui uluran tangan saya langsung. Sehingga insya Allah mudah-mudahan aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kita di PKK dan di Posyandu. Insya Allah Pak Bupati, aplikasi Posyandu ini kami sudah hubungkan dengan semua OPD yang terkait di dalamnya. Ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Kesehatan, ada PU, ada PR, Dinas Sosial, Trantibum Linmas. Informasi sedikit Pak Sekda, Pak Bupati, Trantibum Linmas ini ada 3 bidang di dalamnya. Ada Satpol PP, ada Damkar, dan ada BPBD. Itu ya. Saya kira cukup. Terima kasih sebagai perkenalan kenapa terciptanya aplikasi ini. Seperti itulah untuk menjawab tantangan yang ada di lapangan insya Allah. Amin. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan keinginan yang begitu besar sangat diimpikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Konawe untuk membangun di Kabupaten Konawe. Semua hal yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan sangat baik berkat dorongan dan dukungan dari seorang pria yang gagah, tegas, dan penuh dengan kedisiplinan. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Bupati Konawe kepada Bapak Haji Yusran Akbar ST. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Safar. MC-nya Pak Safar ya? Pak Safar ganteng apa cantik? Ganteng apa cantik? Ganteng lah. Tergantung kostumnya. Saya mau tanya ibu-ibu udah sarapan Bu? Belum? Belum? Alhamdulillah sudah Bu. Kalau belum makan gado-gado dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, ini yang saya cintai. Istri saya yang baru saja menyampaikan sambutannya, Ibu Haja Hania SPD MPD GR. Jadi tadi ini sebelum ke sini
Saya dibangunkan bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu paling banyak ini. Bapak jadi buka acara, saya pura-pura tidur saja. Selimutnya pura-pura tidur. Pas tutup pintu langsung WA, nanti saya hadir. Terima kasih Bu. Acaranya meriah sekali. Apalagi dihadiri sama 348 desa dan kelurahan serta ibu-ibu penanggung jawab di kecamatan. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe atau mewakili. Yang saya hormati seluruh pimpinan OPD yang hadir pada hari ini, pagi ini. Ini spesial untuk 6 SPM ya. 6 SPM ini semuanya laki-laki Pak. Bapak bisa berdiri tolong Pak. Bisa dilihat sama ibu-ibu nih semua nih. Inilah penanggung jawab dinas 6 SPM, standar pelayanan minimal. Silahkan duduk Pak. Ini laki-laki semua. Karena SPM standar pelayanan minimal untuk mama-mama. Tuh. Jadi bapak-bapak harus bertanggung jawab terhadap progres kegiatan 6 SPM. Saya mau sampaikan, kami ini baru dari Jakarta sama Pak Sekda, terus kemarin Kepala BKP SDM. Itu kemarin kan dengar sendiri Pak, setiap ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri atau Bapak Mendagri atau Wamendagri, pasti ini yang selalu disampaikan terus. Standar pelayanan ya minimal, bukan yang aneh-aneh. Ini wajib Pak, ini menjadi kegiatan kita yang paling penting Pak, untuk jangan sampai baru 0% ini. Sudah 80 Pak. Nanti kalau 0%, Pak Sekda tidak boleh ada yang keluar rumah, keluar kota. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kader PKK dan Posyandu yang hadir pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena kalau saya sebut satu persatu ini nanti lewat makan siang kita. Sebelum saya memulai, nih saya mau pantun juga untuk semua. Ada cakepnya kah? Manis. Berarti mau mami. Berarti mau tewe. Pagi cerah ketiga putra. Berkumpul kader penuh semangat. Aplikasi digital hadir bersama Si Manis Syahdu untuk rakyat. Tepuk tangan. Si Manis Syahdu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, saya tadi mendengar sambutan Ibu Ketua PKK. Ini ya saya sangat bangga, bahagia. Tapi kenapa tidak pernah ngobrol ke saya ya? Apa ini surprise atau apa ya? Ya selama beberapa hari saya bersama-sama ini nggak pernah ada info-info kalau mau ada launching seperti ini, launching aplikasi. Apalagi ada 2 aplikasi yang namanya Si Manis dan Syahdu. Sistem informasi keluarga sejahtera dan harmonis, Si Manis, dan Syahdu, sistem layanan peduli
Posyandu. Ini saya sangat senang sekali, artinya dengan program ini bisa mempermudah kerja-kerja kita semua. Seperti tadi disampaikan sama Ibu Ketua PKK, bahwa kondisi geografis kita memang sangat tidak seperti di kota-kota, seperti kota Kendari atau wilayah-wilayah kota lainnya. Kita sangat jauh, ada desa-desa dan kecamatan sangat jauh. Terus bagaimana supaya kecepatan informasi bisa lebih tuntas dalam satu laporan, dalam satu big data, maka digagaslah oleh tim dari PKK kita untuk membuat sebuah aplikasi, dan hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Dan saya juga berharap ke depan aplikasi ini bisa segera digunakan dan bagaimana dibuat lebih mudah lagi ya dalam hal pengoperasiannya. Karena kita tahu ya ibu-ibu pasti di semua handphonenya pasti ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada aplikasi ini. Jadi kalau misalkan nanti akan dibuat lebih satu model saja, si manis atau apa saja, jangan terbagi dua mungkin di dalam satu nama, satu ruang, dan lebih mudah dipahami, akan lebih ibu-ibu akan lebih mudah untuk memberikan informasi sesuai dengan tugasnya. Karena kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu punya tugas masing-masing. Kalau terlalu banyak aplikasinya, nanti tidak urus suami dia nanti. Oh, maaf Bu, bukan itu. Artinya kalau lebih mudah, jadi pelaporan semuanya, ibu-ibu juga tidak susah untuk menerjemahkan di sistem Simanis atau Syahdu. Itu harapan kita semua, dan kita ingin ke depan melalui launching aplikasi Syahdu dan Simanis menuju ke kesempurnaan aplikasinya, dan bisa tumbuh aplikasi lain lagi untuk mempermudah sistem digitalisasi dalam pemerintahan kita. Saya harapkan seperti itu, karena kemarin kita hadir lagi. Nah ini siapa kepala BKPSDM kemarin ikut, kemarin terus pendidikan juga ikut. Sekarang namanya revitalisasi dan digitalisasi pendidikan akan semakin pemerintah pusat program akan diutamakan lagi. Nah sekarang permasalahannya memang kalau program seperti ini memang bagus, manis, keren, hanya apa sumber daya manusia kita sudah siap? Nah itu permasalahannya, digitalisasi. Bicara digitalisasi berarti teknologi bapak-bapak ibu-ibu, teknologi. Kalau urusan aplikasi sosmed itu sudah jago semua, tapi untuk aplikasi mengenai sebuah sistem yang baru butuh proses untuk kita belajar. Nah ini masalah kita semua. Jadi saya sampaikan ke Pak Sekda bahwa tantangan kita saat ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia kita yang bisa bertarung atau yang bisa menjawab tantangan masa depan. Ini perintah Pak dari pimpinan kita. Saya juga punya pimpinan. Jadi saya harap semua bisa bekerja lebih fokus dan lebih efektif dan efisien. Wah, tadi Ibu Ketua PKK katanya kegiatan ini yang sebesar ini anggarannya bingung tadi, nggak ada laporan Ketua Panitia nih. Anggarannya katanya urunan, betul Bu ya? Oh ya, tapi ini sebuah, artinya kita senang bisa terselenggara dengan anggaran yang minimalis ya, dimana kita sekarang tahu sendiri bapak-bapak ibu-ibu ini kepala para pimpinan OPD paham, mudah-mudahan ibu-ibu juga mengerti. Kita tahun depan sesuai peraturan Menteri Keuangan kita ada program efisiensi keuangan daerah bapak-bapak ibu-ibu.
Tapi tenang saja ibu-ibu, untuk efisiensi isi dompetnya pasti suaminya bertanggung jawab untuk mengisinya terus. Saya menyampaikan pada semua, terutama ketua tim penggerak PKK, agar selalu jangan bosan-bosannya membantu kita bagaimana bergerak ke bawah sampai ke rumah-rumah warga, dan ini adalah ujung tombak kita bekerja semua sehingga program pemerintah Kabupaten Konawe bisa segera terrealisasi dan mendukung program pemerintah pusat, yakni Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh tim pengembang aplikasi yang telah bekerja keras, saya harapkan bisa ke depannya bisa lebih menciptakan aplikasi-aplikasi lagi, sistem digitalisasi yang bisa mengembangkan kemudahan di dalam pemerintahan kita. Saya harap nanti setelah ini berikutnya ada lagi. Ini boleh Pak, karena di daerah lain kita harapkan kita juga sama dengan daerah lain. Saya kemarin Pak menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian BKN yang rencananya dihadiri oleh Bapak Presiden, tapi karena ada kendala Bapak Presiden keluar daerah. Nah, di situ ada pemberian penghargaan Pak. Wah, kita berdebar jantung ini. Ya. Ternyata ada beberapa kabupaten kota yang diberi penghargaan karena sistem layanannya sudah digitalisasi full. Dan itu begitu bangganya kita Pak. Ternyata saya tunggu nggak disebut-sebut saya ini, karena kita juga baru sementara bekerja. Ya, kita juga tahu. Ke depan kita harapkan bukan kita mengejar penghargaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bekerja dengan dukungan semua stakeholder, dukungan tentunya dukungan keuangan yang bisa menggerakkan semua kegiatan-kegiatan kita sehingga program kita bisa tercapai. Ya, kalau pada hari ini ibu-ibu kader yang hadir, dan semua ini yang akan dilatih ya Bu, yang akan dilatih untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi ini. Saya harap ibu-ibu bisa fokus. Saya meminta secara pribadi dan sebagai kepala daerah untuk membantu kami dalam mensukseskan program Astacita Bapak Presiden. Ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya ini di depan, sebagian ada sedikit ibu-ibu di belakang Pak. Jadi jangan lupa juga ibu-ibu selalu mendoakan suaminya supaya sehat-sehat. Para kader dan posyandu yang akan menjadi ujung tombak kita, ini adalah ujung tombak pembangunan kita. Saya sampaikan kenapa kemarin kita melaksanakan program Expo Inovasi Desa. Nanti ke depannya ibu-ibu sebagai operator aplikasi atau posyandu akan kita hadirkan di Expo Inovasi Desa. Iya. Jadi ini kemarin kita punya pengalaman besar. Tentunya semua Pak, termasuk saya sendiri. Dengan kita melaksanakan Expo Inovasi Desa, ya tujuannya seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tujuannya untuk pembangunan kita. Saya sendiri juga kaget Pak, termasuk Bapak-bapak. Bohong kalau tidak ada yang kaget dengan ekspektasi yang kemarin kita laksanakan. Dan teman-teman kepala daerah lain juga mau membuat seperti yang kita lakukan. Bayangkan tuh, tepuk tangan Pak. Ini Bupati, teman Bupati Konawe Utara, Konawe Selatan, ini sudah siap-siap juga mau membuat Expo Inovasi seperti yang kita lakukan. Ini salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk kita bekerja, tapi dengan tidak meninggalkan tugas utama kita, harus turun ke desa juga. Ini bagian dari cara kita berkomunikasi, pengambilan data, serta mengambil sebuah keputusan terhadap
teman-teman kepala desa dan kelurahan. Karena yang lalu tanggal 5 sampai 11 itu belum diikuti oleh kelurahan, nanti tahun depan kita ikutkan dengan kelurahan. Jadi ibu-ibu lurah yang ada di sini, jadi siap-siap juga. Jadi 291 plus 57 akan ikut di dalam Expo Inovasi Desa tahun 2026. Jadi Pak Asduh, setelah saya keliling Pak 291 desa, semua kepala desa mintanya tahun depan Pak. Ada kita kemarin buat bahwa nanti 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, ternyata mintanya setahun sekali Pak. Nah, setelah kita evaluasi, kita ngobrol sama Pak Sekda, mungkin nanti kita akan rapatkan, ini akan menjadi agenda tahunan kita. Salah satunya, ini penting Pak, anggarannya juga tidak terlalu besar. Nanti kita diatur, Pak Sekda disampaikan nanti sama kepala BPMD-nya, tidak terlalu besar. Setelah kita cek, anggarannya tidak terlalu besar untuk desa melaksanakannya. Semua pada senang Pak. Bahkan saya sampai ke teman-teman di luar, ini berpikir bagaimana caranya Pak Bupati, ini anggarannya berapa, kok meriah sekali, tidak ada artis tapi meriah. Artinya selama tanggal 5 sampai tanggal 11 kita tutup, bagaimana putaran ekonomi kita. Ekonomi kita bukan cuma di kota saja, tetapi desa juga. Kenapa saya bilang desa? Karena semua produk-produk UMKM yang ada di stand pameran itu diproduksi di desa. Iya. Sehingga kalau terjadi transaksi jual beli antara pembeli sama pengusahanya, artinya bisa menambah uang untuk pengusahanya. Dan nanti tahun depan silahkan berproduksi besar. Saya nanti akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan stakeholder kita, entah Kadin provinsi, udah saya ngobrol sama ketua umumnya untuk mendatangkan pengusaha-pengusahanya, sekaligus melihat kondisi perkembangan UMKM kita. Ini sangat penting Pak, karena tugas kita melaksanakan pemerintahan, salah satunya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi kita bagus, artinya pengangguran sudah kurang, ya, dan lain-lainnya. Orang miskin sudah kurang, sudah bisa mendapatkan pekerjaan, bukan hanya menerima BLT. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Kita ingin dari sektor pertanian bisa meningkat melalui bantuan-bantuan pertanian di desa-desa. Ibu-ibu juga silakan, Ibu Ketua PKK ini ada di pertanian, ada bantuan semua. Tadi saya lihat ada tanam cabai, iya. Silakan minta di dinas pertanian ada. Untuk halaman-halaman rumahnya bagaimana bisa hijau. Nah, program pemerintah mengenai makan bergizi gratis tetap akan melaju terus. Di mana program makan bergizi gratis adalah program Bapak Presiden yang harus kita dukung melalui kekuatan ketahanan pangan kita. Bibitnya tomat silakan ambil, karena itu menjadi bahan baku utama di dapur-dapur makan bergizi gratis. Cabai, bawang, daun bawang, telur, nah itu ayam Pak. Ini yang saya sebut isi-isinya martabak semua ini. Kepada para camat dan kepala desa yang hadir atau ibu desa melalui implementasi program ini, saya harap semua mendukung. Ya, karena ini kita jangan main-main dengan program pemerintah pusat. Saya sebagai kepala daerah, ini Pak Sekda, ini selalu berdebar-debar jantungnya Pak setiap malam minggu, Senin malam, Minggu malam Pak, malam Senin. Karena perintah apa lagi, setiap hari Minggu kita weekend, Sabtu, Minggu, untuk Seninnya kita juga berdebar-debar Pak, apa perintah berikutnya. Jadi saya harap kita jalankan program yang sudah
ditetapkan, yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Para pimpinan OPD, saya harap ini menjadi perhatian kita, tentunya terhadap 6 SPM, 6 standar pelayanan minimal, agar betul-betul turun ke bawah. Iya, saya kemarin ya sampai ke Pak Sekda ya, kalau kapan sampai 0% ya siap-siap, apalagi hanya 10%, aduh. Pelaporannya sekarang di akhir triwulan 4, Pak. Tinggal kita lihat bagaimana progresnya di bulan Desember, Pak. Ya, saya harapkan fokus untuk melaksanakan program ini, karena tujuannya bukan untuk saya, Pak, tetapi untuk semua kita, warga kita. Kepada masyarakat, mari kita sambut baik program ini karena manfaatnya sangat besar. Jadi hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua kader yang hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara launching Si Manis dan Syahdu. Sebelum saya buka, saya mau pantun dulu. Boleh? Ikan nila, ikan gurame. Itu yang ada di pameran kemarin. Ini saya buka apa tutup? Ada bukanya? Saya masih ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu, ya saya juga bapak. Ibu, tolong dukung programnya bapaknya yang di rumah. Ya Bu, karena kalau ibu tidak mendukung program bapak-bapaknya, nanti saya yang pusing, Bu. Ibu kabak ini mau ketawa nih. Bu, jangan ketawa, Bu. Ibu, tolong, ibu-ibu ini ada tiangnya rumah tangga. Tiang kita punya daerah. Kalau pernah dengar ustaz bilang tiangnya negara, berarti tiang kabupaten, berarti tiangnya kecamatan, tiang lurah, tiang di rumah. Kalau ibu-ibu tidak mendukung program kita, maka pasti gagal kita punya program. Kita punya kerja pasti gagal. Saya yakin pasti gagal. Artinya mendukung dalam segala hal. Ngerti Bu ya? Ini saya meminta Bu sebagai kepala daerah, sebagai bupati, sebagai kepala daerah, ini wakil bupati saya menyampaikan sepenuh hati Bu, bukan bercanda, karena ujung tombak pembangunan kita ada di tangan ibu-ibu semua ini. Ya. Saya nggak main-main ini Bu, nggak main-main. Ini ada 291 desa dan 57 kelurahan, semua yang bekerja untuk membantu kita. Ini komplit Bapak-bapak Ibu, komplit ini. Ada satu kabupaten di sini, satu kabupaten. Kalau ibu membantu kita bekerja, artinya program kita akan mudah. Kesuksesan kita pasti di depan mata Bu. Seperti itu harapan saya semua. Saya terus terang, kenapa saya sering bercanda Bapak-bapak Ibu-ibu? Karena saya juga pusing, terus terang. Saya juga pusingnya bagaimana program ini bisa kita dari pemerintah pusat bisa kita jalankan. Ini kalau sudah hujan 2 hari saya tidak bisa tidur. Ya, karena kita memikirkan apa lagi terjadi di sana. Jangan sampai banjir.
Jangan sampai lagi longsor. Ya Bu, jangan kira saya tuh naik mobil atau apa Bu, enak sekali dia jadi bupati. Oh mohon maaf, jangan berpikir seperti itu. Baru-baru ini kita ada apel di depan kantor bupati, tanggap bencana. Hari ini kita diundang di provinsi, mungkin ada yang mewakili dari kita. Tujuannya apa? Untuk menjaga, kita memitigasi. Jangan sudah ada bencana baru kita muncul, nanti jadinya polisi India. Sedia hujan sebelum payung, terbalik. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus mendapatkan informasi dari ibu-ibu semua, karena ibu-ibu yang paling banyak tinggal di rumah, tahu lingkungannya, karena bapak-bapaknya banyak keluar bekerja cari nafkah. Ibu-ibu yang bergaul di lingkungan rumah masing-masing, tahu tetangga, tahu malah tetangga yang 40 rumah tahu dia, yang 80 rumah lebih tahu lagi dari rumahnya. Artinya informasi ini coba disampaikan. Di 6 SPM kan ada itu standar pelayanan minimal. Trantibum, Linmas, iya masuk situ. Dan tolong satu lagi Bu, sampaikan karena daerah kita ini rawan narkoba, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sering disampaikan, bahkan sudah zona hitam, bukan lagi merah. Bayangkan Pak. Berarti siap-siap. Kalau dia zona hitam, artinya kita sendiri akan rugi. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, generasinya kita, anak-anaknya kita. Bagaimana kita mau menciptakan SDM kita ke depan kalau sudah rusak karena narkoba? Ini penting bapak-bapak, ibu-ibu, tolong disampaikan. Kalau ada anaknya silahkan sampaikan, kemenakannya silahkan disampaikan. Kan sekarang ada program rehabilitasi. Jangan disembunyikan bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana ke depan kita mau menciptakan manusia-manusia untuk pelanjut dari Kabupaten Konawe untuk membangun daerah kita. Kalau semuanya sudah masuk di dalam zona narkoba, atau dia pengguna, atau dia pengedar, apalah namanya, ibu-ibu semua yang harus membantu kami mengawasi, tolong dilaporkan Bu. Ini kantor BNK ada, kalau tidak lapor ke 6 SPM, sampaikan supaya direhabilitasi, dibangun kembali, dibentuk lagi, supaya masa depannya bisa. Karena kita program beasiswa ke depan lebih banyak lagi. Saya ingin ke depan anak-anak kita, adik-adik kita sekolah pendidikan S1, S2 sampai doktor. Saya udah bicara sama pemerintah, sama teman-teman dari perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan asing yang ada, mereka siap bantu sampai pendidikan ke luar negeri. Iya. Ini penting Bu, tahun depan beasiswanya dinaikkan lagi dari perusahaan yang ada ini, OSS, SCM, dan teman-teman dari perbankan. Jadi ibu-ibu kalau ada anak sekolahnya, tolong dipacu untuk kuliah. Karena kalau tidak dengan pendidikan, tidak bisa berkembang. Karena melalui pendidikan kita bisa berkembang. Melalui pendidikan kita bisa punya pengalaman, melalui pendidikan kita punya teman. Entah itu pendidikan formal atau yang non formal. Saya harap seperti itu karena ini penting sekali. Saya syukur sekali ini diadakan bahwa sama Ibu Ketua PKK, bahwa di sini semua ada, diundang semua ibu-ibu pengurus, kader ya Bu ya. Berarti Ibu PKK kader saya juga. Ya. Saya kira itu pesan saya kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, pagi ini. Kita harus menjaga keluarga kita dari ketergantungan narkoba, dari peredaran narkoba, untuk
menjaga anak-anak kita, generasi kita yang akan membangun daerah kita. Ini yang paling penting. Jadi melalui kegiatan hari ini saya harap semua berpikir, merenungkan bahwa ini sangat penting. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, berkah dan meridhoi setiap langkah kita hari ini dan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Konawe. Selanjutnya mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Saat ini, di era digital, masyarakat tidak pernah luput dan lepas dari penggunaan gadget atau handphone untuk mengakses semua informasi yang terjadi di belahan dunia. Atas dasar inilah, Ketua TPPKK Kabupaten Konawe, Ibu Hajah Hania SPD MPD GR, berinovasi dan bertransformasi, membuat aplikasi digital untuk PKK dan Posyandu yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan pelayanan dan pelaporan administrasi mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan sampai kabupaten. Seperti apa aplikasi digitalnya? Sejenak kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkenalan dengan aplikasi Simanis dan Syahdu melalui tayangan pemutaran video perkenalan aplikasi berikut. Simanis merupakan inovasi yang digagas oleh Ketua TPPKK Kabupaten Konawe Ibu Hajah Hania SPD MPD GR. Aplikasi Simanis berisi fitur Buku Pokja 1, berisi buku catatan jimpitan, buku catatan lansia, buku bantu kader, buku keagamaan, buku kerja bakti, buku permainan simulasi, buku rukun kematian, dan buku kegiatan Pokja 1. Buku Pokja 2 berisi buku bantu kader umum dan khusus, buku bantu 3 buta dan kejar paket, buku kegiatan BKB, dan buku kegiatan Pokja 2. Buku Pokja 3 berisi buku bantu industri rumah tangga, buku bantu jenis makanan pokok, buku bantu kader Pokja 3, buku bantu pemanfaatan pekarangan hatinya PKK, buku bantu perumahan, buku catatan keluarga toga, buku catatan manfaat toga, dan buku kegiatan Pokja 3. Buku Pokja 4 berisi buku jumlah akseptor KB, buku jumlah keluarga menggunakan air, buku jumlah puspasangan usia subur, buku jumlah memiliki rumah, buku jumlah WUS, buku posyandu lansia, buku posyandu Pokja 4, buku tabungan, dan buku kegiatan Pokja 4. Data umum PKK Sekretariat berisi buku data umum PKK, data Dasawisma, berisi buku daftar warga, buku data catatan keluarga, buku data keluarga, buku industri rumah tangga, buku data lahir dan meninggal, buku pemanfaatan tanah pekarangan, dan buku rekap catatan kegiatan. Dan fitur terakhir, monitoring dan evaluasi. Selamat datang di aplikasi Syahdu, sistem layanan peduli Posyandu.
Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi digital berbasis web yang akan memudahkan dalam proses pelayanan pengaduan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Konawe melalui kolaborasi kader Posyandu, pemerintah desa, beserta dinas terkait dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Aplikasi Syahdu memiliki fitur sebagai berikut. Halaman dashboard di mana di dalamnya menyajikan data jumlah posyandu, data jumlah aduan, dan data jumlah aduan berdasarkan bidang. Fitur selanjutnya dalam aplikasi Syahdu adalah pengisian data aduan masyarakat, di mana pada menu ini terbagi menjadi 6 menu, di antaranya SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Sosial, dan yang terakhir SPM Bidang Terantibum Linmas. Semoga dengan adanya aplikasi Syahdu dapat menjawab masalah yang ada di masyarakat, menuju Konawe berdaya saing, sejahtera, adil dan berkelanjutan. Mari bersama membangun desa, menata kota, menuju Konawe bersahaja. Boleh kita beri tepuk tangan yang sangat meriah atas perkenalan kita dengan dua aplikasi hebat, yaitu Simanis dan Syahdu. Kita sudah melihat dan berkenal secara dekat bagaimana kalau kita berkenalan dengan dua programmer kita yang membuat aplikasi ini. Mohon untuk berdiri dan melambaikan tangan mungkin kepada tamu undangan kita. Yang pertama yang membuat aplikasi PKK yaitu Bapak Ihiro Pratama SKKjo Eskom. Yang mana Pak? Ya, yang sebelah kanan ya. Dan programmer untuk aplikasi Posyandu atau Syahdu adalah Bapak Muhammad Iqbal SPI. Ya, ini. Baik, kita baru saja berkenalan dengan dua aplikasi kita. Selanjutnya kita masuk ke acara Grand Launching aplikasi digital Simanis dan Syahdu, ditandai dengan hand scanning. Namun sebelum itu kami meminta dan mengundang kesediaan yang terhormat Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, Ibu Haja Hania SPD MPD GR untuk berada di atas panggung. Mohon Bapak dan Ibu berdiri dan menghadap pada ikon telapak tangan yang ada pada layar. Dan mohon berkenan menunggu aba-aba dari kami. Kami minta kesediaan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri sejenak. Bersama-sama kita ikuti acara Grand Launching. Dan mohon berkenan menunggu aba-aba dari kami untuk menyentuh ikon pada layar dengan telapak tangan Anda dengan hitungan 3, 2, 1. Selamat atas Grand Launching aplikasi digital Simanis dan Syahdu, sistem informasi keluarga sejahtera dan harmonis, dan sistem layanan peduli Posyandu. Semoga dengan peluncuran aplikasi ini dapat memberikan segala informasi paling terupdate dan terpercaya langsung dari masyarakat di desa untuk Kabupaten Konawe bersahaja. Mohon Bapak bersama Ibu tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya akan ditandai dengan foto bersama. Mohon izin kami mengundang Forkopimda, Bapak Sekda Konawe, Wakil-Wakil Ketua PKK. Mohon izin untuk membersamai Bapak Bupati dan Ibu Ketua PKK.
Kepada hadirin sekalian disilakan untuk duduk kembali. Mohon kami, aba-aba dari kami, 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mohon untuk tetap berada di tempat. Kami undang para programmer, Bapak Ihiro dan Bapak Muhammad Iqbal. Kembali, aba-aba dari kami, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Bupati bersama Ibu tetap berada di tempat, dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya mohon izin kembali ke tempat. Dan untuk foto bersama selanjutnya kami undang Kepala Dinas 6 SPM Posyandu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, PUPR, Sosial, dan Tratimbum Linmas. Kepala Dinas DPMD, mohon izin Bapak. Satu, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Iya. Foto dengan simbol Posyandu-nya. Mohon izin 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Bupati Konawe bersama Ketua TPPKK Kabupaten Konawe dan Kepala Dinas 6 SPM mohon berkenan kembali ke tempat. Dan sebelum menempati kursi, Bapak Bupati dan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Konawe secara bersama-sama foto bersama dengan tamu undangan sekalian berada di posisi bagian tengah panggung. Mohon izin 6 SPM mendampingi. Teman-teman media kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Foto formal, mohon izin Bapak Kadis, ya. Mohon izin 1, 2, 3. Pose Hidup Jaya PKK, mohon izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Dan pose terakhir, pose Posyandu. Mohon izin fotonya 1, 2, 3. Dan sekali lagi mohon izin kami buat video Bapak Ibu. Kabupaten Konawe, Bapak Ibu menjawab Hidup Jaya PKK. Sekali lagi, boleh kami? Ya, siap. Siap. Oke. Yel-yelnya Konawe bersahaja, Hidup Jaya PKK. Mohon izin Bapak Ibu. Baik. Kabupaten Konawe bersahaja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Acara selanjutnya adalah istirahat, dan tentunya setelah acara istirahat atau snack dan persembahan penampilan dari Wekoila, rangkaian acara kepada ibu-ibu dari desa dan kecamatan akan dilanjutkan dengan materi tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi. Ya, aplikasi yang baru saja di launching hari ini. Dan kami harus menutup rangkaian acara launching hari ini. Demikianlah acara pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya untuk PKK dan Posyandu di Kabupaten Konawe. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Konawe, Ketua TP PKK Kabupaten Konawe bersama pengurus, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Konawe. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih kepada teman-teman media, baik dari Dinas Kominfo dan Medulu TV. Kami tutup dengan sebuah pantun kayu manis pohon bambu, dibuat baling-baling buat terbang. Aplikasi Si Manis dan Syahdu paling gampang. Kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.